Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Dengan sumber daya alam yang Indonesia miliki, besar sekali potensi Indonesia menjadi negara yang lebih maju melalui perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, saya Muhammad Azman dan rekan saya Tegar Nur Hidayat dari Airbronsi IPB University akan memaparkan hasil analisis komersialisasi riset dan teknologi dalam peningkatan produktivitas pemanenan kelapa sawit. Sawit merupakan komoditas unggulan di Indonesia dan menjadi produsen terbesar dari kebutuhan minyak nabati dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya CPO dan juga PKO yang memiliki nilai jual relatif tinggi. Namun, kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan tidak terlepas dari kegiatan budidaya dan pengolahan, salah satunya kegiatan pemanenan. Pada proses pemanenan tandan buah segar kelapa sawit menggunakan egrek atau dodos, banyak berondolan kelapa sawit yang terlepas dari tandannya. Dan umumnya, pengutipan berondolan kelapa sawit merupakan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh setiap perkebunan untuk meminimalisasi kehilangan produksi. Masalah yang dihadapi dalam aktivitas pengutipan berondolan kelapa sawit diantaranya, pengutipan menggunakan tangan secara manual membutuhkan waktu yang lama dan hasil tidak optimal, buruh panen mudah lelah karena terus-menerus membungkuk selama pengutipan, berondolan sawit yang tidak terambil akan tumbuh menjadi tunas baru dan mengakibatkan penurunan produktivitas. Beberapa perkebunan sawit menggunakan garuk yang mengakibatkan kecacatan dari berondolan sawit dan hingga saat ini belum ada alat yang efektif dalam mengutip berondolan kelapa sawit. Inovasi Airbronsi merupakan alat pengutip buah sawit yang tercecer yang digunakan untuk mempermudah aktivitas pemanenan berondolan sawit. Berdasarkan penelusuran paten yang telah dilakukan, Airbronsi telah terbukti orisinil baik dari segi desain maupun dari segi mekanisme dari invensi yang sudah pernah ada sebelumnya. Tim inventor dari Airbronsi adalah tim PKMT IPB yang berhasil mendapatkan medali emas pada kategori poster dan presentasi pada PIMNAS ke-32. Stakeholder terkait dari inovasi ini, yang pertama adalah tim inventor selaku pelaksana dan perancang bangun, yang kedua adalah Institut Pertanian Bogor, yang ketiga merupakan penyandang dana, yaitu Komersial Dikti dan Tanto Foundation, yang keempat adalah perkebunan sawit swasta dan PTPN, kemudian yang terakhir adalah masyarakat penerima manfaat. Riset dan teknologi Airbronsi menggunakan mekanisme baru dalam teknik pengambilan buah berondolan sawit, yaitu dengan menggunakan sistem klaim mekanisme. Mekanisme ini terbukti melalui uji penerapan dan uji fungsional alat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih bersih dalam mengutip berondolan sawit dibanding dengan mekanisme yang sudah ada sebelumnya. Airbronsi dirancang dan diproduksi dengan desain yang kompak sehingga memiliki mobilitas yang tinggi di perkebunan sawit, desain yang ergonomis untuk meminimalisasi risiko kesehatan yang akan dialami oleh para pekerja. Kemudian dari hasil penerapan di PTPN 6 dan PTPN 8, Airbronsi mampu meningkatkan penghasilan 4 kali lipat bagi para pekerja yang menggunakan serta bagi perusahaan. Penggunaan teknologi Airbronsi secara natural telah menerapkan konsep physical distancing dalam penerapannya. Oleh karena itu, dengan potensi peningkatan penghasilan yang dihasilkan setelah penggunaan alat ini, maka Airbronsi dapat dijadikan solusi bagi masyarakat dan perusahaan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi selama masa pandemi dan era new normal. Kemudian, potensi pasar Airbronsi adalah sangat besar, yaitu seluruh lahan sawit Indonesia seluas 14,7 juta hektar. Pendekatan model 3-stage Technology Product Market atau TPM dilakukan agar dapat memberikan gambaran terkait dengan penerimaan yang lebih akurat untuk mempertimbangkan potensi teknologi baru dari perspektif konsumen yang terbagi ke dalam teknologi stage, product stage, dan juga market stage. Perkembangan produk Airbronsi sudah berada pada level Perceived Utility atau PU, di mana sudah berfokus pada kegunaan teknologi pada penerapannya. Indikatornya adalah teknologi tersebut efektif, membantu, dan praktis. Dari beberapa pendapat yang diberikan melalui kuesioner serta analisis user experience, didapatkan bahwasanya Airbronsi sangat efektif 4 kali lebih cepat dalam proses pengutipan berondolan, serta user interface yang didesain sesuai dengan kebutuhan lapang. Tahap market stage diberikan dengan adanya akumulasi daripada tahapan sebelumnya yang mengkonversi kepercayaan manfaat suatu teknologi kepada satu produk yang memiliki nilai jual. Airbronsi berada pada purchase intention atau PI, yang mana ketertarikan tersebut dibuktikan dengan adanya penawaran-penawaran dari instansi dan juga institusi. Dengan ini, Airbronsi sangat layak untuk dikomersialisasikan secara massal dan juga menyesuaikan dengan pasar komoditas kelapa sawit. Pada proses komersialisasi, kami melakukan dengan menggunakan business model canvas dan juga social stakeholder canvas. Pada analisis bisnis, nilai kemudahan, produktivitas, dan keterjangkauan harga menjadi nilai tawar kami bagi para perusahaan besar dan juga para petani kecil. Layanan after sales service kami tawarkan dan akan terakumulasi pemasukan nantinya dari penjualan produk serta royalti. Melalui berkolaborasi dengan institusi akademis, bisnis, pemerintah, dan juga komunitas, kami terus melakukan research and development product serta komersialisasi dengan sumber daya yang kami miliki. Tawaran yang kami berikan dalam lingkup sosial yaitu memberikan kemudahan dalam segi operasional kepada para petani serta mengenalkan teknologi tepat guna yang berkelanjutan.
Benefit yang akan didapat adalah meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan awareness terhadap penggunaan teknologi. Dengan pemanfaatan komunitas lokal serta memposisikan diri sebagai unit bisnis mandiri, social impact yang akan didapatkan adalah produktivitas petani meningkat, cost efisiensi petani, serta adaptasi new normal pasca COVID-19. Melalui model bisnis tersebut, objektif dan key result yang kami rencanakan selama 4 tahun terhadap komersialisasi riset Airbronzy yaitu persiapan, komersialisasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan akan ada akumulasi omset selama 4 tahun sebesar 24,5 miliar rupiah. Selama proses pengerjaan, kami melakukan kerjasama secara daring, dan dengan Airbronzy, kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dan berkarya lebih untuk bumi.